orang bilang gak efektif. Kenapa bawa tenda tapi bawa hammock? Hammock aja, tenda aja. Tapi kenapa saya mesti bawa tenda dan hammock? Nggak semua tempat di Nusantara bisa pakai tenda. Boleh kita jelasin. Contoh, saya di Merauke mau ke Bovendigul, kanan kirinya hutan itu rawa, nggak mungkin saya diriin tenda, karena pasti basah, tenggelam di rawa-rawa tersebut. Lalu pakainya hammock, dan nggak mungkin juga sih selalunya pakai hammock, karena tergantung kita di mana dan kondisi tempatnya seperti apa. Jadi perlengkapan itu banyak karena saya bersepeda, mendaki gunung, fotografi, dan beberapa perlengkapan lain karena saya juga ada misi literasi, membuat 10 taman baca di pelosok Indonesia yang berdiri dan terrealisasi hanya 4, yang 6 gagal gitu. Berarti untuk peralatan gunung mah nggak ada yang pernah nyewa lah ya, pakai punya sendiri lah ya hitungannya ya. Rata-rata bawa sendiri, tapi ada beberapa alat yang memang nggak dibawa. Contoh ada kan ada satu gunung yang teknikal nih, kita nggak bisa, kita perlu perlengkapan askender, kita perlu perlengkapan hal-hal lain gitu karena teknikal bentuknya, maka perlengkapannya nggak saya yang bawa, tapi ada namanya Om Zumahir dari Federal Pemalang lah gitu. Kebetulan saya diantar ke puncaknya itu lagi itu ke Kartens Pyramid 4884 sama Om Zumahir dari Federal Pemalang. Tepuk tangan untuk Om Zumahir dan Om Mahir juga yang sudah mencapai puncak tertinggi Indonesia. Boleh digambarkan kondisinya sekarang itu Om? Puncak tertinggi di Indonesia itu sekarang, terakhir Om melihat gimana itu di sana? Terakhir saya lihat itu untuk Kartens puncak Kartens, karena di pegunungan tengah itu ada berbagai macam puncak. Untuk puncak Kartens memang tidak ada salju abadi. Jadi sebenarnya salju abadi bukan di puncak Kartens, tapi ada di beberapa puncak-puncak lain. Mungkin di sini senior saya juga lebih berpengalaman, ada Om Botak yang lebih bolak-balik gitu ke sana kan. Jadi untuk glacier atau salju abadi itu sendiri titiknya bukan di puncak atas piramid itu sendiri, dan itu kondisinya sekarang semakin mencair dan BMKG memperkirakan tahun 2025 itu akan hilang total karena pemanasan global. Jadi untuk kita semua kan para penggawas ini salah satu yang mengurangi dampak pemanasan global mungkin ya Om ya. Betul. Salut buat teman-teman semua, tepuk tangan dong. Yang kesininya goes, tapi kalau yang kesininya bawa motor kayak saya jangan ditepuk tanganin lah. Sama saya juga bawa motor, serius. Saya minta maaf om semua, saya bawa motor karena sepeda saya saat ini lagi dibongkar, lagi di repair. Indonesia harusnya orang pertama sepeda pertama, tapi kebetulan lagi itu ada bule tiba-tiba inbox di Facebook gitu kan, dia minta rute, dia bingung kok di Papua nih banyak jalur yang nggak bisa saya tahu seperti apa. Dia minta rute, posisi saya masih di Merauke menuju Bovendigul dan saya kasih rutenya nih, saya buat petanya nih, ikutin aja gitu kan dengan polosnya. Ternyata saya pikir masih lama dia mau ke Indonesia. Dan akhirnya ya dia orang pertama yang sampai ke jalur tersebut untuk melintasi. Karena teman-teman pesepeda di Nabire sendiri lagi itu ada di seksi ya Om Oki, kenal Om Oki? Oki ya Mas itu saya ketemu di Nabire gitu kan, ketemu sama beliau di Nabire, dia sampai bilang begini, Om serius nih saya tugas di sini loh Om, itu daerah zona merah Om, gitu yakin Om, gitu kan. Sampai dia bilang yakin, sampai saya mau jalan besok paginya, dia sempat repot beliin bekal ini, bekal itu, nyari baterai. Dia bilang Om nggak repot, enggak Om ini kita tahu semua, kita naik mobil aja ngeri sedep, apalagi naik sepeda gitu. Saya bilang selama niat kita baik dan kita bisa dimana ini dipijak langit dijunjung, saya yakin aman-aman aja karena saya selalu posting, mungkin teman-teman yang berteman di sosial media sama saya sebut 3 kota loh. Dari awal saya niatin 3 kota di Indonesia posting terus. 1 Ambon, saya bilang apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata Ambon. 1. Kedua, ketika saya sampai di Poso, saya bilang apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata Poso. Ketiga, Sampit, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata Sampit. Hampir
hampir semuanya teman-teman mau pesepeda, mau yang bukan pesepeda, rata-rata berpikir negatif karena cerita masa lalu yang diceritakan terus menerus. Nah, dari situ saya coba untuk hilangkan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang masa lalu itu kita coba, yang jeleknya jangan terus diungkap, tapi yang bagusnya, Poso indah danaunya gitu kan, cantik, ramah oleh masyarakatnya, Ambon enak loh, banyak lagunya yang terngiang-ngiang di kepala kita. Nah, dari situ saya yakin saya tinggalkan ego saya. Jadi sebelum saya pergi dari Jakarta, saya tinggalkan ego saya termasuk logat. Teman-teman pesepeda yang lagi jemput saya di Merak sampai ke Jakarta pasti kaget. Saya nggak bisa ngomong dua sama sekali, nggak bisa ngomong dua lu. Sampai 2 bulan di Jakarta ngomong dua lu nggak bisa. Pasti saya kalau nggak Sako, Kitangana, BTOC, karena hilang susah. Mungkin ada Om Hendra dari Depok juga tahu ketika ketemu saya di Padang, saya pakai logat Minang gitu. Jadi saya di Ambon saya logat Ambon, saya di Ternate pakai logat Ternate, saya di Manado pakai logat Ternado. Yang logat di mana? Asik dalam hal apa nih Om? Enjoy, asik ya. Pokoknya menantang lah, berkesan. Oke. Iya. Langsung dapat output Pak. Nih saya cobain ke orangnya nih, sayang, untung masih hangat. Perjalanan selama berpetualang itu bagaimana? Karena kan pindah-pindah terus ya, cepat gitu. Terus yang kedua, trouble apa yang paling bermasalah ketika di jalan? Nemu bengkel apa enggak gitu, yang nggak bisa diatasi sendiri. Terima kasih. Halo, tadi kalau Om Air bilang kalau horor kan nggak ada, tapi kalau yang bermasalah dengan manusia, jadi pernah dibegal atau yang nanti kalau kita mau ngikutin pendataan dari Om Air, ya itu perlu dihindari. Jadi sama manajemen case-nya gimana? Paling asik sebenarnya saya katakan asik, semua orang punya selera Om, benar selera punya. Saya ingat kalau dibilang kayak begitu, jadi saya ingat kenapa saya mau ekspedisi. Salah satunya karena Kang Ana Mulyana. Kang Ana pernah cerita begini Om, Om Mahir nanti kalau mau jalan saya nitip satu hal yang wajib harus Om Mahir lakuin. Apa itu Om? Apa itu Kang Ana? Ana wajib nulis buku. Kenapa? Karena banyak pesepeda dari luar negeri datang ke Indonesia. Dulu saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini, om-om di sini lebih awal daripada saya ya di dunia sepeda ini. Mungkin yang pernah bergabung di Backpacker Indonesia lebih paham. Mang anak cerita dulu pernah jaga sekretariat Backpacker Indonesia, ada bule datang minta literasi bersepeda di Indonesia. Dikasih bukunya siapa begitu. Terus ternyata di buku tersebut nggak ada tentang Indonesia, tapi tentang luar negeri. Jadi nggak ada literaturnya. Lalu Mang Ana bilang harus buat literaturnya. Nah, di situ saya pelajarin dulu sebelum kenapa saya harus bersepeda. Karena saya ingin nulis buku tentang literatur bersepeda Indonesia. Kenapa? Bagi saya belum pernah menemukan masyarakat seindah Flores. Dimana saya bersepeda senyaman itu di Flores, dan saya rasa selama ini saya salah berpikir tentang Flores. Dan ketika saya posting di Larantuka, saya bilang Flores adalah mutiara yang hilang karena seindah itu Flores. Lalu kalau Flores, saya masih buta Om tentang bersepeda yang benar seperti apa. Saya nggak tahu mau belajar sama siapa. Dan sampai akhirnya saya ngeraba. Tanya Om Batok, ada saksinya di sini yang ngebimbing saya bagaimana bersepeda. Bahkan Om Batok kan terkenal galak ya Om ya, betul ya? Betul, galak benar. Tapi kegalakannya itu baik buat saya. Saya ingat, dimana saya ingat di bengkel di Ciracas, di sekretariat Federal Ciracas, ditanya sama Om Batok, Hir, lu naik sepeda, mau naik gunung juga? Iya Om. Terus lu mau bawa sepeda ke puncak gunung? Iya Om. Dulu niatnya begitu Om. Terus terang saya nggak bohong, saya nggak munafik. Dulu saya pengen banget, kayaknya keren gitu Om. Terus dibilang apa sama Om Batok Om? Dibilang begini, kalau lu bawa sepeda ke puncak gunung, pertanyaan gua nih ada dua. Pertama, lebih banyak sepeda naik lu atau lu naik sepeda? Kayak kotak.
maju ke depan nih Om J. Tapi nah nih anggota. Tapi tahu nggak Om? Cara dia modalin saya pinter. Dia mendidik saya bukan menjadi orang yang lemah. Untuk mati karena nggak punya uang. Bener, saya terharu kalau itu. Dididik sama si Om Batak, Om Botak, gitu kan. Didik dengan baik. Apa caranya? Kan saya udah berusaha maju ke berbagai macam perusahaan, saya maju ke berbagai macam kementerian. Proposal saya buat bagus, mintanya laser yang mahal segala. Satu proposal saya itu modalnya aja 101.000. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya ditolak, saya ambil lagi proposalnya, saya bilang udah bayar 100.000. Saya bilang kalau nggak mau ya udah sini, karena saya pakai modal bikin ini, saya bilang begitu kan. Nah sampai terakhir Kementerian Pemuda Olahraga begitu Deputi 3 sudah gimana nih? Terakhir soalnya. Jadi untuk izin orang tua, saya awalnya nggak percaya orang tua saya. Pertama banget saya ngomong diketawain, ketawa dulu udah pastilah. Ini orang gitu kan. Jangan itu Om, saya masuk kuliah ditanya dosen saya awal masuk kuliah kan, kalau masih baru ditanya tuh kenapa mau kuliah. Saya jawab baru masuk kuliah ditanya kenapa mau kuliah. Semua saya kuliah kelas malam Om, kelas reguler sore. Semua jawabannya pengen naikin taraf hidup, naik jabatan segala macam. Jawaban saya aneh sendiri Om. Saya bilang untuk ekspedisi saya tahun 2018 sampai tahun 2020, hal itu masih beberapa tahun lagi, masih jauh. Dia ketawain itu apa ke Bandung. Saya bego Om dengan bersepeda. 2015 saya pertama kali ke Bandung. Sepeda saya eksotik, bannya ban tahu-tahu gitu dong. Pokoknya lucu deh, bosnya banyak yang lapis gitu kan, pokoknya nggak enak banget, nggak bawa perlengkapan yang proper gitu kan, sampai saya nggak tahu cara nyambung rantai yang benar gitu, saya nggak tahu, saya jujur nih, polos banget saya telepon Mas Jagat, mekanik di Ciracas, Mas ini putus rantainya gimana Mas? Ya sambung, sambungannya hilang Mas, ya potong aja, enak banget yang ngomong, ya potong, terus saya bagaimana cara masang nggak tahu kan. Saya Muhammad Abdullah, penjelajah Nusantara, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Federal Sekitaran Bekasi atau PCC. Tetap guyup, tetap semangat, dan weho. Kosong. Oke. Om, sukses ya. Siap. Kalau buat ekspedisi ya, tapi kalau trip kan ya fun-fun aja, maksudnya nggak ngotot untuk harus selesai. Karena kalau buat kalau nggak ada sponsor atau uang tabungan gitu, kalau cuma kayak gue stok, karena kan saya pasti konsepnya sepeda sama sepeda. Pak, bisa mahal. Kalau cuma biaya makan mah, insya Allah nggak akan kurang. Bisa kan berat. Belum lagi harus ada kita punya diskusi di Eropa biar nggak jadi kriminal di sana kan. Malaysia. Enakan di mana, Indonesia kali ya? Saya kan belum pernah keluar. Jadi kalau udah perbanding. Kalau saya dia pernah keluar, saya belum pernah Om keluar. Karena Sumatera dulu. Emang Sumatera. Saya Bumen. Bumennya Wonosari. Daun. Lingkungan pasar. kalau ibu saya kan apa tuh? Bikin pasar. Dari mana nih banyak Pinggir kali. Oh, pinggir kali. Yang sebelum kali gede itu. Bapak Saya orang Pariaman. bapaknya apa? Pariaman. Juga kayak semua. Khusus loh. Ceritanya terinspirasi. Aduh, apa yang menginspirasi Om? Oh iyalah, enggak lah. Saya dengernya aja. Wah ini keren juga nih. Saya memang dari dulu jelajah itu cuman nggak ada apa yang gitu.
sekarang nggak kesampaian. Jadi ya udah gini aja. Ya semoga suatu saat Kalau kesampaian. federal. Suatu saat semoga kesampaian. Jadi sebenarnya kalau sendirian agak ngeri. Rata-rata kalau orang udah berumur om nantinya apa dia punya kayak mental tuh makin berkurang, makin takut. Sekarang umurnya berapa sekarang? Maaf. Tebak aja. Saya sama dia juga muda saya. 28 Pak. Om 3 berapa? 32, saya 32. Wih. Saya tebak ya, Pak. Iya enggak? Ayo. Gantian 35 atau 36 ya? 52 saya. Saya pikir masih 40. 52. Ini seger loh. Jadi cerita umur ya. Masih seger makanya. Awet muda. Iya gitu. Kalau saya lihat orang-orang itu semakin berumur apa rasa takutnya semakin tinggi, rasa khawatir semakin tinggi. Tapi kalau orang udah berumur rata-rata di pensi sorry om, udah berumur rata-rata kan finansial udah cukup. Ya kan orang masih muda nggak punya waktu, punya tenaga nggak punya uang. Jadi kebalik tuh ya. Jadi udah umur 30-an Iya, kebalik tuh. punya uang, punya tenaga, nggak punya waktu. Udah pensiunan umur 60 Waktu ke banyak atas, tuh. waktu banyak, Tenaga nggak ada. uang banyak, Uang tenaga banyak. yang nggak ada. Udah pensiun, Iya, tinggal benar, nikmatin duit pensiun, selesai. Selesai. Jadi pilihan sih. Om. Iya. Tapi kalau di anak Berarti udah main sepeda dari baru oh, baru. 2014 2014. bener-bener main, tapi bener-bener main sepedanya ya maksudnya gitu. Kalau yang dulu masa kecil lo masih itu. Ya, BMX apa segala macam lah. Tuh, masa-masa seneng lah ya. Lu sempat pakai pedal juga pas zaman SMP, tapi kan nggak ya gitu doang lah main sepeda, nggak ngerti yang bener gimana. Keren. Kita sama-sama. Janas Kediri aja 3 hari saya di sini sama dia berdua. 3 hari aja gitu Kediri. Besok mau kerja ya? Sama Janas hari saya Kelly ya. Kalau Om Nana dekat sama saya rumahnya. Nana. Nggak jauh lah. Tapi kita baru pertama ketemu ini kayaknya. Baru Ya kan? Kalau Om Baba deh sering ke rumahnya. Bumi kardus segala macam. Saya kadang ya nggak tahu lah ya. Maksudnya karena udah lama mungkin udah lama gak ikut teman-teman program udah banyak yang asing gitu. Ya, iya, benar. Apa saya udah bergaul gitu kan. Dan muka-muka yang lama saya sudah familiar kok banyak yang nggak ada. Enggak lah, tapi kalau si Om kan kalau satu kali tampil orang akan melihat dengan sebuah inspirasi yang mau sampaikan. Jadi suatu saat kemanapun, oh ininya gitu loh. Tapi nggak seru. Nah kalau si Omnya bingung kenalinnya, itu siapa? Ya seru sih, enakan saya kenal dia kenal dia, enak buat bertegur sapanya loh. Kadang orang main tegur, saya bingung. Mahir udah gitu ngomong-ngomong banyak, sih dalam hati siapa ya kan bingung kan. Kadang buat nanya kayak begini kayak tadi gitu kan. Apa kita pernah ketemu gak ya gitu kan? Ah ini dia nih. Air dulu. Waduh.